Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat, ada sukacita. Haleluya. Mari kita sambut renungan pagi ini dengan doa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk hari yang baru ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami di sepanjang hari, terlebih dulu kami mau mengisi hati dan jiwa kami dengan firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami lewat sorga, yaitu suara gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema pagi ini yaitu beribadahlah dengan benar. Ulangan 10 ayat 12 berkata demikian. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Namun, banyak orang memaknai ibadah secara berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa ibadah adalah sesuatu yang sifatnya ritual. Cukup dilakukan pada hari Minggu saja dengan cara masuk ke dalam gereja, lalu mengikuti semua kegiatan agamawi, mulai dari berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman, serta membawa persembahan. Mereka menjadikan ibadah sebagai aktivitas rutin semata-mata. 2 Timotius 3 ayat 5 berkata demikian. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah saudara, ibadah yang dilakukan sebatas lahiriah saja pasti tidak akan menghasilkan kuasa. Padahal kuasa ibadahlah yang sanggup memulihkan dan mengubahkan hidup seseorang. Ibadah yang benar bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, melainkan bagaimana mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana tinggal di hadirat-Nya, bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan. Inilah esensi ibadah. Maka, karena kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Banyak gereja kehilangan esensi ibadah karena tidak lagi memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Asal dihadiri banyak jemaat, musik yang hingar-bingar, pengkhotbahnya handal apalagi lucu dan terkenal, pasti Tuhan hadir dan melawat ibadah tersebut. Benarkah itu? Belum tentu, saudara-saudara. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Amos 5 ayat 22 dan 23. Ibadah yang benar dan berkenan dimulai dari sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Pengkhotbah 4 ayat 17. Hormat dan takut akan Tuhan adalah jalan menuju kepada keintiman dengan Tuhan. Dan orang yang benar-benar hidup di dalam kekudusan akan dapat melihat Allah. Namun,
Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah, apalagi menerima berkat dan kehadirannya. Karena itu saudaraku yang kekasih, beribadahlah dengan benar. Saya tutup dengan Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, lewat pagi hari ini Engkau mengajarkan supaya kami beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Dengan demikian kami tidak sekedar datang secara jasmani, tetapi kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Didasari hidup yang kudus, juga kehidupan yang sudah diubahkan dari cara hidup yang lama menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru, hidup yang benar-benar seperti Kristus. Itu sebabnya ajar kami tidak melakukan ibadah hanya spesial melakukan ritual keagamaan, tetapi sungguh-sungguh di dalam ibadah kami mau menghadap kepada Tuhan yang hadir di dalam ruang ibadah itu dengan takut dan gemetar, serta memuji-muji Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur dan jiwa kami terangkat kepada Engkau, merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ampunilah kalau kami hanya melakukan ibadah secara rutin, tetapi hanya secara ritual agamawi saja. Kini kami sadar lewat firman-Mu di pagi ini, kami mau memperbaiki ibadah kami supaya ibadah kami benar di hadapan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, gembalakanlah kami, pimpin, jaga, dan lindungi kami. Semua usaha yang kami lakukan, Tuhan buka jalan dan berkati. Jauhkan kami dari sifat kecewa dan putus asa ketika kami menghadapi masalah yang berat. Ajar kami mengucap syukur dalam segala perkara dan senantiasa ingat bahwa Engkau ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Engkau juga akan memimpin seluruh jemaat-Mu yang sakit. Tetapkan iman mereka untuk berfokus, memandang dan berharap kepada Tuhan, dan tidak mustahil Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.